Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Hanani dengan NPM 2023 Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kuis dari mata kuliah pemrograman visual, di mana saya telah memilih 7 soal, yaitu nomor 3, 4, 5, 8, 11, 12, dan 14. Jadi langsung saja kita lihat soal nomor 3. Di soal nomor 3, saya diminta untuk membuat program kalkulator sederhana, di mana meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan dan satu operator aritmatika, lalu tampilkan hasil operasi tersebut. Saya dapat petunjuk untuk gunakan struktur if untuk memilih operasi yang sesuai. Jadi, langsung saja kita lihat program yang telah saya buat di Microsoft Visual Basic 2022. Ini dia program yang telah saya buat, yaitu kalkulator sederhana. Saya tidak bisa tampilkan proses pembuatannya karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Jadi, ini dia tampilan desainnya. Terdapat label 1, saya beri nama LBL1. Label 2 saya beri nama LBL2. Label 3 saya beri nama LBL3. Untuk textbox 1 saya beri nama TXTB1. Dan untuk textbox 2 saya beri nama TXTB2. Ini juga sama, TXTTB3. Fungsinya kenapa saya buat sesingkat ini, agar mudah saat dipanggilnya. Nggak perlu panjang-panjang saat kita mencoba memanggil textbooknya nanti. Lalu terdapat button tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Lalu ada button clear yang berfungsi untuk menghapus isi dari seluruh inputan. Lalu button exit untuk keluar dari program. Kita akan lihat bagaimana sistem cara kerja code-nya, yaitu di sini. Di mana saya di form 1 menginisialisasikan sebuah variabel bernama operasi sebagai string, di mana nilainya untuk sekarang itu kosong. Variabel ini sengaja saya buat untuk menyimpan operator yang dipilih nanti. Lalu di sini ada formlet yang berfungsi agar saat program dijalankan, textbox 1 jadi fokus utamanya. Jadi saat program dijalankan, tetap ininya langsung bisa di textbox 1. Nggak perlu diklik dulu, klik kayak gini. Jadi sistemnya otomatis saat program dimulai langsung mengarah ke textbox 1. Di sini adalah button para button nih, tapi khusus operator. Di mana button tambah itu kalau diklik maka akan mengisi nilai operasi yang di sini dengan string tambah. Ini juga string kurang, dan ini juga string kali, dan ini string bagi. Setiap button itu kalau diklik akan menampilkan atau mengisi inputan ke dalam variabel operasi yang di atas ini. Tujuannya agar saat nanti dipanggil, variabel operasi ini sudah memiliki nilai, yaitu bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi. Kita lanjut ke button. Nah, button penjumlahan. Button penjumlahan ini adalah bukan fokus sih, tapi di mana sistemnya mulai menjalankan kalkulasi dari kalkulatornya.
di mana saya inisialisasikan lagi sebuah variabel baru bernama A untuk mempersingkat dan B untuk mempersingkat juga, dan sebuah variabel baru yang bernama hasil. Variabel hasil ini juga akan menyimpan suatu nilai. Di sini saya perjelas lagi agar sistemnya mengerti, di mana variabel A itu sama dengan variabel textbox 1. Jadi isi di dalam textbox 1 ini sama dengan variabel A. Jadi saat saya memanggil variabel A, maka sistem akan langsung tahu kalau saya meminta isi dari variabel textbox 1 ini. Dan juga ini juga sama. Lalu di sini terdapat validasi inputan yang harus diisi. Saya buat struktur sederhana jika user lupa memasukkan nilai ke dalam textbox 1 atau textbox 2, maka dia akan mendapatkan message box berupa peringatan yang di sini dia meminta untuk semacam nilai belum diisi. Jadi dia dapat warning. Kalau kita run, kita kasih contoh seperti ini. Ini dia. Saya kasih contoh satu. Terus yang ini kita nggak usah isi. Terus kita langsung klik button penjumlahan, maka dia dapat peringatan. Nilai belum diisi, silakan isi. Jadi dia memaksa agar user mengisi nilai dari textbox 1 dan 2. Wajib, karena OL. Oke, lanjut saya akan menjelaskan bagian ini. Di sini, sistem operasi yang ini adalah struktur sederhana lagi, struktur if, di mana logiknya kalau seandainya user tidak memilih button operasi apapun, alias tidak mengklik button operasi apapun, maka dia akan dapat sebuah message box lagi, berupa peringatan lagi nih. Jadi seandainya user waktu menjalankan program, dia langsung nge-skip nih, button-button ini nggak dikliknya, maka dia dapat peringatan. Nih, nggak diklik nih, nggak usah diklik, dia dapat peringatan. Pilih operator dulu. Jadi dia mewajibkan untuk mengklik operator minimal satu, dan hanya bisa satu sih. Nah, kenapa ini kondisi ini bisa terjadi? Karena user lupa mengklik tombol button, maka suatu variabel operasi ini nilainya tetap kosong, menyebabkan masuk ke kondisi if ini, masuk ke kondisi ini. Jadi sehingga menimbulkan message box peringatan. Dan ini validasi lagi untuk mencegah seandainya user lupa atau malah memasukkan inputan yang bukan angka. Dari sini kita bisa lihat jika variabel bukan double, variabel yang dimasukkan ke dalam teks 1 bukan double, atau variabel yang dimasukkan ke dalam nilai yang dimasukkan ke dalam variabel B bukan double, maka dia akan dapat peringatan juga. Lalu sistemnya akan membersihkan nilai yang tersimpan di dalam textbox 1 dan textbox 2, lalu kembali fokus ke textbox 1 dan juga menghapus nilai yang tersimpan di dalam variabel operasi. Contohnya seperti ini. Saya memasukkan nilai A ditambah B, maka saat saya klik button penjumlahan, saya dapat peringatan. Input salah. Tolong masukkan nilai dalam bentuk angka. Jadi sistemnya memaksa kita untuk memasukkan inputan angka saja. Karena logiknya diperbolehkan angka saja. Nah, ada error.
kalau misalnya kita nggak masukin angka. Oke, logik yang tadi bisa berjalan karena menggunakan struktur if juga. Nih, struktur if ini menggunakan if, else, else if, dan else if, lalu ditutup dengan and if. Jadi di sini jika operasi nilai di dalam operasi adalah tambah, maka hasil sama dengan A ditambah B. Jadi nilai di dalam text box 1 ditambah dengan nilai di dalam text box 2. Lalu disimpan ke dalam variabel hasil. Ini juga sama. Kalau seandainya nilai di dalam variabel operasi itu adalah string minus, maka dia akan menjalankan sebuah logik di mana A dikurang B lalu disimpan ke dalam hasil. Nilai dari textbox 1 dikurang dengan nilai di dalam textbox 2 lalu disimpan ke variabel hasil. Ini juga sama. Bedanya ini dikali. Yang ini juga sama. Tetapi di dalam else if ini terdapat if lagi di dalamnya. Jadi dia berakar. Dimana jika ada kondisi seandainya saat user memilih operasi bagi lalu memasukkan inputan 0 ke dalam text box 1, maka dia akan mendapatkan peringatan yang berupa tidak bisa membagi dengan 0. Maka nilainya akan error. Seperti prinsip sederhana kalkulator di mana kita tidak bisa membagi satu bilangan dengan 0. Jadi kalau kita contohin bakal seperti ini. Dapat message error. Tidak bisa membagi hasil dengan 0. Oke. Lalu kan kita tadi bilang ada variabel hasil. Nah, di sini kita variabel hasilnya kita inisialisasiin lagi. Textbox 3 ini, textbox 3 ini fungsinya untuk menampung nilai hasil. Nih. Jadi, jadi dari seandainya saat program dijalankan, di button penjumlahan dijalankan, hasil dari button penjumlahan ini, seandainya operasinya tambah, nilai textbox A ditambah textbox B disimpan ke dalam hasil, variabel hasil. Yang itu, yang dimana variabel hasil itu sama dengan ini, textbox 3. Ya, disimpan di sana. Lalu untuk fungsi dari tombol clear, itu kalau diklik, dia akan menghapus isi dari variabel textbox 1. Dan juga menghapus isi dari variabel textbox 2. Dan juga menghapus ini juga menghapus yang 3 dan menghapus juga isi yang di dalam variabel operasi di atas ini. Lalu kembalikan fokusnya ke textbox 1 lagi sehingga user dapat memasukkan inputan baru. Jadi untuk button exit atau button keluar itu saya menggunakan sintak mi.close di mana akan prinsipnya itu sama kayak kita ngeklik ini logo add close. Ini sama. Nih. Nah, jadi kalkulator sederhananya telah saya buat sangat sederhana, simple, membagi, menjumlahkan dua bilangan inputan dari user. Inputan pertama, inputan kedua, lalu disimpan ke variabel ketiga. Dan lalu ditampilkan. Kita bisa hapus isinya. Semuanya bakal variabel di sini akan kosong semua. Dan kita bisa keluar. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 4. 4 ya, soal nomor 4.
Di soal nomor 4, di sini saya diminta untuk membuat penentuan diskon, di mana programnya menerima harga sebuah barang dari user atau pengguna dan menentukan diskon yang diterima berdasarkan harga tersebut. Lalu terdapat aturan diskon yang harus saya ikuti, di mana harga 1 juta diskonnya 10%, harga 500 sampai 1 juta diskonnya 5%, harga yang di bawah 500 tidak ada diskon. Lalu tampilkan outputnya. Baiklah, kita akan tutup ini. Lalu kita buka program penentuan diskon. Oke, programnya sudah saya buat semua untuk menghemat waktu dari durasi video yang saya buat. Oke, saya akan tampilkan dulu desainnya. Kurang lebih tidak jauh beda dengan sebelumnya, di mana ada label. Saya inisialisasikan sama, label 1, label 2, label 3. Text box-nya juga sama, saya inisialisasikan dengan txt b1, txt b2, txt b3. Lalu di sini ada button cek diskon, button cek ulang, dan button exit. Saya buat. Oke, kita langsung lihat code-nya seperti apa. Code-nya hampir mirip, di mana kita punya form load lagi yang tujuannya untuk fokus ke text box 1 saat program dijalankan. Dan di sini adalah tempat kalkulasinya terjadi, di mana di button cek diskon. Jadi saat user mengklik button cek diskon, maka program akan melakukan kalkulasi. Di sini saya inisialisasikan sebuah variabel berupa harga dengan nilai tipe data double, lalu sebuah variabel baru bernama diskon sebagai tipe data double, sama variabel baru bernama harga akhir bersifat tipe data double. Sini saya jelasin lagi, perjelas kalau harga itu sama dengan text box 1. Text box 1. Ini juga sama, terdapat validasi seperti code sebelumnya, sehingga kalau user lupa tidak mengisi inputan, dia akan dapat peringatan. Ini juga sama, kalau dia user mencoba memasukkan inputan bukan angka, maka dia juga akan dapat peringatan. Lalu isi dari tabel text box 1 bakal dihapus. Ini dia logika diskonnya, saya pakai if lagi. Mana jika harga lebih besar dari 1 juta, maka dapat diskon 0,1 atau 10%. Else if, kalau seandainya kondisi awal yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan lompat ke kondisi kedua. Gimana kalau harga lebih besar atau sama dengan 500, maka dia dapat diskon 5%, 0,05 atau 5%. Sini juga ada nama operator logika. Jadi kondisi keduanya harus benar. Jadi sistem akan mengecek apakah harga itu lebih besar sama dengan 500 dan harga itu tidak kurang dari atau ulang ya. Di mana sistem akan mengecek jika harga lebih besar sama dengan 500 atau 500 dan harga lebih dari tidak lebih atau sama dengan 1 juta, maka dia dapat diskonnya 5%. Jadi kalau user masukkan inputan 500, dia bakal dapat diskon 5%. Kalau dia masukkan input 1 juta, dia juga akan dapat diskon 5%. Karena di sini ada operator yang menunjukkan
Kalau ini perbandingan, membandingkan harga inputan inputan yang terdapat pada variabel harga dengan 1 juta. Dan ini rumus untuk menghitung harga akhir, di mana harga akhir itu menyimpan nilai dari harga variabel harga dikurang dengan buka kurung variabel harga lagi dikali diskon. Ini dijalankan terlebih dahulu, harga dikalikan diskon. Kalau harganya 500, maka dikalikan 5/100. Lalu setelah dapat hasilnya, harga awal, harga yang inputan variabel harga, seandainya 500 dikurangi dengan hasil dari penjumlahan ini. Lalu di sini juga ada statement lagi, jika diskon lebih besar dari 0, maka textbook 2 akan menampilkan diskon dikali 100%, sehingga 0,05 dikali 100% itu sama dengan 100. Enggak, sama dengan 5%. Lalu di sini di variabel textbox 3, dia juga akan menampilkan output harga akhir yang dari sini. Data yang disimpan di sini. Else, selain itu, maka dia akan menampilkan selain ini, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else, di mana nilai di dalam textbox 2 itu adalah tidak ada diskon, dan untuk nilai di textbox 3 dia akan mengeprint harga akhir. Kita coba jalankan saja programnya biar mudah dimengerti. Oke, saya masukkan harga dulu. Saya mau masukin 600. Oke, 600. Lalu saya cek diskon. Saya dapat diskon 5%. Jadi textbox 1 kita masukin nilainya 600. Lalu dari nilai 600 itu masuk ke logika kedua, di mana mengecek apakah nilai inputan harga yang kita masukin tadi 600 itu lebih besar dari 1 juta. Kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia melompat ke kondisi yang ini. Else if harganya apakah lebih besar atau sama dengan 500 dan harganya itu di bawah kurang dari 1 juta atau sama dengan 1 juta. Maka dia dapat diskon 5%. Karena 600 itu lebih besar dari 600, karena 600 itu lebih besar dari 500 dan 600 itu kurang dari 1 juta, dia masuk kondisi ini. Maka hasil output dari program yang tadi apa tadi? 600 ya. Hmm, dapat diskon 5%. 5%. Lalu masuk ke sini. Ya, suka banget kayak gitu. Mata aja. Nah, pokoknya gitu. Tampilkan 600. Kalau udah kita ditunjukkan outputnya, nih, sini. Lalu ada harga barangnya, harga barang akhirnya adalah 570.000 dari
ini variabel harga akhir. Oke, kurasa sampai di situ saja untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5, saya diminta untuk membuat suatu program penentuan nilai huruf atau kita sebut saja grade ya, di mana program tersebut menerima nilai ujian dari user atau pengguna, lalu menampilkan grade yang sesuai. Jadi kalau nilai inputannya 90 sampai 100, 90 sampai 100, maka dia akan dapat A. Kalau 80 sampai 89, dia akan dapat B. 70 sampai 79 dia akan dapat C. 60 sampai 69 dia akan dapat D. Di bawah 60 dia E. Dan di sini saya diminta untuk menggunakan struktur select select case untuk menentukan grade dari program ini. Oke, saya sudah buat programnya. Kita akan buka. Saya beri nama penentuan grade nilai. Ini adalah desain awal dari ya program yang saya buat, di mana saya buat label dua buah label masih sama. Saya inisialisasikan label satu, ini juga label 2, textbooknya juga sama. Saya inisialisasikan juga sama. Ada button cek nilai, tombol cek nilai, tombol bersihkan atau clear, dan tombol keluar. Ini codingnya. Ada lagi seperti biasa, fokus awalnya di textbox 1. Lalu saya inisialisasikan lagi di button cek nilai. Sini di mana kalkulasinya terjadi atau perhitungannya dilakukan. Di mana saya inisialisasikan nilai dengan tipe data integer dan grade itu dengan tipe datanya string. Untuk sekarang dia variabel grade ini untuk sekarang belum menyimpan nilai apapun. Nah, di sini saya perjelas kalau nilai itu adalah variabel dari textbox 1. Seperti biasa ya. Sini ada pengecekan kalau seandainya user lupa, user memasukkan angka, dan sini ada pengecekan baru nih. Pengecekan ini buat memastikan user itu memasukkan nilainya tidak boleh kurang dari 0 atau nilainya nggak boleh lebih besar dari 100. Satu saja nilai satu saja dari apa tuh? Dari logika ini operator ini operator logic ini bernilai true, maka program ini akan dijalankan. Oke, kita langsung masuk saja bagaimana cara kerja penentuan grade-nya. Sini ada select case. Jadi kalau nilai inputan awal dimasukkan user adalah 100, maka dia akan masuk ke case yang ini. Nih, case yang pertama, yaitu 90 sampai 100. Dia akan mendapatkan grade A. Kalau dia tidak, kalau seandainya user memasukkan inputan di bawah 90, maka dia akan masuk ke case yang ini, kasus yang ini. Kalau seandainya user memasukkan 70, dia akan masuk ke case yang ini, dan nilai grade-nya adalah C. Kalau seandainya user memasukkan di bawah 70, maka program akan masuk ke sini dan menampilkan grade D. Selain itu,
Selain itu, artinya selain 60, 70, 80, 90, maka akan mendapatkan nilai E. Jadi yang di bawah 60 bakal dapat nilai E. Mau itu 50, 40, 59, 10, 0, itu bakal dapat nilai E. Sini, oh ya, di sini saya kasih tahu juga ke sistemnya, kalau textbox 2 itu sama dengan grade. Jadi saat ditampil. Jadi dia akan menampilkan nilai grade, akan menampilkan nilai grade di dalam textbox 2. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, sini saya masukkan contoh awal plus 96. Kita cek nilai A. Kita clear. Kita coba masukin nilai 70. Dia masuk C. Kalau 71, dia tetap C. Kalau seandainya kita masukin 59, dia langsung ke E. Tapi kalau dia masukin 60, dia ke D. Karena sesuai dari logik dari logikanya. 60 itu masuknya ke kasus yang ini. Kalau 59 masuknya ke sini. Karena dia nggak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Oke, seperti itu saja program untuk soal nomor 5 ini. Saya akan lanjut ke soal ke nomor 8. Di soal nomor 8, saya diminta membuat kalkulator BMI atau berat badan maksimum indeks, di mana program ini menerima inputan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam sentimeter dari pengguna user. Kemudian menghitung dan menampilkan BMI serta kategorinya, kurus, normal, gemuk, obesitas. Sini kita dapat petunjuk untuk menggunakan rumus BMI, yaitu berat dibagi tinggi per 100 pangkat 2. Kita langsung saja masuk ke program yang telah saya buat, kalkulator BMI. Oke. Oke. Ini dia adalah program yang telah saya buat, di mana ada berat badan, tinggi badan, dan tubuhmu tergolong atau kategorinya. Ini masih sama, kita buat label, ya sama ya masih. Ini, pokoknya saya maunya simple. Jadi saya inisialisasikan setiap elemen yang di dalam program saya dengan singkat seperti ini. Kita masuk ke codingnya juga hampir mirip, cuman beda di logic, di bagian perhitungannya saja. Ya, di sini saya inisialisasikan integer, ada sebuah variabel bernama berat dengan tipe data integer, dan itu saya tulis dengan simple aja karena saya mau cepat. Saya langsung kasih tahu kalau variabel berat ini itu sama kayak variabel di dalam text box ini. Jadi berat itu ini. Kalau saya bilang berat, maka sistem akan tahu kalau saya meminta menampilkan nilai di dalam text box 1 ini. Ini masih sama, tapi di sini saya buat langsung sebuah variabel bernama kategori bertipe data string. Untuk sekarang nilainya masih 0 atau kosong ya, 0 0 0. Dan sini saya buat variabel hasil sebagai ini bertipe data double, di mana dia punya logic atau rumus atau logika perhitungan, di mana nilai dari berat atau text box 1 dibagi dengan tinggi dari text box 2, nilai dari text box 2 per 100 di pangkat pangkat 2. Lalu akan melakukan perhitungan
akan melakukan perhitungan. Nah, ini untuk logika kategori. Sehingga dia waktu fungsi dari shortcode ini, codingan ini, untuk ini, untuk melakukan pengecekan nilai dari hasil ini termasuk ke dalam logika apa. Kalau seandainya dia masuk ke dalam kondisi if hasilnya kurang dari 18,5, maka dia masuk kategori kurus. Bakal di print output berupa kurus. Else if selain if yang pertama, lanjut ke if kedua. Kalau hasil nilai dari dalam hasil itu lebih besar atau sama dengan 18,5 dan hasil kurang dari 25, maka dia kategorinya normal. Dan ini juga sama, kalau dia nilai dalam hasil itu lebih besar sama dengan 25 dan hasil kurang dari 30, maka kategorinya gemuk. Selain itu, kategorinya obesitas. Kalau nilai hasilnya lebih besar dari 30, maka dia obesitas. Obesitas. Seperti biasa, teks box 3 minta tampilkan. Itu sama ya, inisialisasikan. Oke, kita coba masukin berat badan Subudi 65 kg, tinggi badannya 170. Kita cek kategorinya normal. Seandainya berat badannya saya isi 20, kurus. Seandainya isinya 0, kurus. Seandainya berat badannya 100 kg, dia akan masuk ke kategori obesitas. Karena pasti perhitungannya lebih dari 30. Aku yakin hasilnya lebih dari 30. Maka dia masuk obesitas. Oke, itu saja untuk soal nomor 8. Saya sudah jelaskan. Untuk mempersingkat waktu juga, kita akan langsung ke soal ke-11. Soal 11. Oke, soal 11. Penentuan zodiak. Buatlah program yang menerima inputan tanggal lahir dan bulan lahir dari pengguna. Kemudian menentukan zodiak berdasarkan tanggal dan bulan tersebut. Tunjuknya gunakan if, else, if, atau select case untuk menentukan tentang tanggal dan menghubungkan dengan zodiak yang sesuai. Oke, untuk pemrograman ini saya sudah bikin. Langsung saja kita buka penentuan zodiak. Oke, dia di sana awalnya. Dimana ini adalah penentuan zodiak. Sini saya menggunakan sebuah kontrol yang dimana saya mengklik mother month calendar atau kalender bulan. Jadi dia menampilkan kalender bulan. Enaknya ini biar user friendly dan lebih mudah aja, kayak tinggal klik-klik aja mau tanggal lahir kamu berapa, bulan berapa. Gak perlu ngetik manual kayak inputan yang sebelumnya. Harus input masukkan tanggal, masukkan bulan, itu agak ya boring aja, bosan aja. Jadi saya coba pakai kalender bulan. Oke, ini adalah source kodenya. Fokusnya untuk waktu program dimulai adalah kalender. Nah, kalender. Saya inisialisasikan ini dengan nama kalender. Jadi kalau dipanggil, saya cukup memanggilnya dengan kata kalender. Sistem langsung tahu, oh saya ingin fokus ke ini untuk pertama kali saat program dijalankan. Oke, sini saya buat sebuah inisialisasi variabel, di mana ada inisialisasi variabel pertama, yaitu tanggal lahir sebagai date, tanggal, sama dengan kalender selection start. Nah, ini dimulainya variabel ini terisi saat kita mengklik kalender ini, memasukkan inputannya di sini.
Jadi untuk sekarang kalendernya itu disetting ini bawaan. Hari ini tanggal 17 bulan 10 2025. Lalu untuk yang variabel tanggal yaitu integer. Dan di sini itu sama dengan tanggal lahir titik D. Nah, tanggal lahir titik D, di mana kan kita tahu kalau hari itu ada 1 sampai 31 kan. Jadi nilainya integer hanya bisa masukkan inputan dari 1 sampai 31. Lalu untuk variabel kedua, saya buat variabel bernama bulan, integer juga tipe datanya, di mana tanggal lahir ini ya memiliki sintak bulan. Jadi inputan yang bisa diterimanya adalah bulan. Dari bulannya kita tahu kan kalau bulan itu ada Januari, Februari, Maret, April, totalnya 12 bulan. Jadi inputan yang bisa diterima di sini adalah 12 bulan. Lalu di sini saya buat sebuah variabel zodiak yang bertipe data string. Untuk sekarang isi variabelnya masih kosong. Nanti menyesuaikan dari kondisi yang dibawa ini. Hmm. Oke, saya akan jelaskan kondisi if-nya. Saya gunakan structure if untuk menentukan zodiaknya. Oke, untuk informasi terlebih dahulu, saya menggunakan data dari Google, yaitu 12 tahun yang lalu, tapi sepertinya masih digunakan, yaitu data perhitungan penentuan zodiak. Di sini kita bisa lihat Maret 21 sampai April 19 itu zodiaknya Aries. Apa constellation tuh pokoknya ini bintangnya nggak salah lupa bos bahasa Inggrisnya aduh constellation ya pokoknya rasi bintang ya rasi bintangnya adalah Aries, bentuk zodiaknya adalah Aries ya gitu. Jadi kita langsung aja lihat kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, jika bulan sama dengan 3 artinya bulan Maret dan tanggalnya lebih besar atau sama dengan 21 maka dia Aries. Atau bulannya sama dengan 4 dan tanggalnya kurang dari atau sama dengan 19, dia Aries. Jadi kalau satu saja kondisi dari OR ini terpenuhi, maka dia akan ngeprint hasil ini, zodiak, itu Aries. Dia langsung masuk outputnya, Aries. Jadi seandainya user memasuk inputan awalnya adalah bulan 3 dan 22, seandainya tanggal 22 bulan 3, maka kondisi yang pertama terpenuhi. Ini mau kondisi yang kedua tidak salah pun tetap bakal dijalankan karena prinsip OR itu satu harus bernilai true, hanya satu. Kalau yang satunya kalau bernilai salah, tidak akan mempengaruhi outputnya. Kecuali kedua nilai bernilai false atau salah. Seandainya user memasukkan inputan di sini 5 bulan 5 tanggal 30, ini nggak cocok dengan kondisi pertama. Mana bulan 5 dan tanggalnya itu lebih besar dari 31 itu tidak sama. Maka ini false. Kalau bulannya 5 dan tanggalnya 30, maka kondisi ini tidak sama juga, maka false. Jadi OR-nya tidak logika OR-nya tidak bisa berjalan alias menghasilkan input false atau salah. Bakal lanjut ke kondisi kedua, else if, jika dan hanya jika. Kondisi berikutnya sama, kalau bulan 4 dan tanggalnya lebih besar sama 20 dan bulan 5 atau bulan 5 dan tanggalnya kurang dari 20 maka zodiaknya Taurus. Yang ini juga sama 5 tapi dia lebih besar dari 21. Ini lebih besar atau sama dengan 21 maka dia Gemini. Nah, ini jadi pembatas antaranya.
pembatas logiknya. Hmm. Dan seterusnya ya. Ini ada Gemini, ada Cancer, ada Leo, Virgo, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sesuai inputan yang dimasukkan. Langsung kita coba jalankan dan tampilkan outputnya. Di sini saya akan coba setting dulu. Kita pilih tahun 1998 coba. Agustus. Kita coba klik tanggal 15. Kita cek zodiaknya. Dia dapat Leo. Coba kalau kita seandainya kliknya Juli. Apakah masih Leo? Cancer. Kenapa bisa begitu? Karena Cancer itu dia mulai tanggal 22. Nah, ini kondisinya masih memenuhi. Karena kondisinya masih memenuhi, maka outputnya tetap Cancer. Karena output ini terpenuhi. OF. Kalau ini N, maka ya kondisi ini tidak terpenuhi. Bisa kita reset ulang, kembali ke tanggal yang sekarang. Terus kan kita bisa cek zodiak orang yang lahir di tanggal sekarang. Dia Libra ya. Kalau kita cek sekarang. Oke, segitu saja untuk soal nomor 11. Kita akan lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12. Di sini soal nomor 12 yaitu program menghitung total pembelian dengan diskon, di mana saya diminta untuk membuat sebuah soal yang dapat menghitung total pembelian setelah menerapkan diskon. Program harus menerima input berupa harga barang dan jumlah barang yang dibeli, kemudian menghitung total sebelum diskon, total diskon, dan total setelah diskon. Program menghitung dan menampilkan total harga sebelum diskon, besar diskon, total harga setelah diskon. Oh, berarti outputnya harus ada berupa total harga sebelum diskon. Jadi total awal, lalu besaran diskon yang didapat, lalu total setelah harga diskon. Total setelah dikurang harga diskon. Oke. Dan seperti biasa, programnya telah saya buat kan untuk menghemat waktu. Jadi kita langsung buka saja yang bernama menghitung total pembelian dengan diskon. Oke. Eh, Oke, ini dia desainnya. Di sini saya, oh ya, di sini saya menggunakan kontrol baru, command control baru, yaitu picture box. Iseng doang, dan karena udah dipelajari juga, jadi saya coba praktekkan. Di sini saya menggunakan foto supermarket yang menjual pakaian, atau ya yang di mall-mall gitu, stand toko-toko baju gitu. Tapi ini fokusnya kayak toko online gitu, jadi tinggal bisa masukin harga. Sederhana doang. Ini program sederhana untuk menghitung total pembelian dan diskon. Oke, seperti biasa saya punya label, inisialisasinya tetap sama, label satu, label 2, label 3, LBL 4, LBL 5. Ini ada 5 textbox. Textboxnya saya inisialisasikan sama, TXT B1, TXT B2, TXT B3, 4, 5, dan seterusnya. Sini ada button check total, button check ulang, button check exit. Gak jauh beda dengan sebelumnya. Codingnya pun juga nggak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya. Dengan soal-soal sebelumnya. Tapi ini cuma beda di logika perhitungannya saja. Jadi logika perhitungannya atau kalkulasinya berbeda. Kita nggak usah jelas lagi ya. Kita sudah tahu saya mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah variabel bernama harga, koma, dan juga jumlah. Ada dua variabel yang saya buat di sini, yaitu variabel harga dan variabel jumlah sebagai integer. Lalu di sini saya buat variabel baru, yaitu total awal, variabel baru juga, yang dimana terdapat namanya total awal, diskon, dan total akhir dengan tipe data double. Sini kita perjelas lagi kalau harga itu sama dengan textbox 1 dan jumlah itu pada textbox 2. Textbox 1, textbox 2 kita perjelas ya.
Ini adalah ya inputan untuk memperingati kalau seandainya user lupa. Ini kalau user memasukkan selain angka. Ini rumus total awal, yang mana total awal itu dapat menyimpan suatu nilai dari perhitungan harga dikali jumlah. Artinya nilai dari textbox satu dikalikan dengan nilai di dalam textbox 2, maka akan menghasilkan nilai yang akan menghasilkan nilai total awal, lalu disimpan di textbox 3. Textbox 3. Ini untuk menampilkan textbox 4, diskon barang, di mana kondisinya bisa memenuhi di sini. Kalau kondisi awalnya total awal, nilai dari total awal dari textbox 3 itu lebih besar sama dengan 800, maka diskonnya 0,3 0,3 dikali total awal atau persen ya. Jadi kayak sama untuk menentukan diskon tuh simple kayak 30% dikalikan berapa input total awalnya. Seandainya 60 gitu. 60.000 atau jadi kalikan saja tinggal. Jika seandainya inputannya kurang dari 800, maka dia akan masuk ke sini. Nih, kalau masukan inputannya kurang dari 800, seandainya 700, dia bakal masuk ke sini. Kalau total awal masuk ke sini loh, masuk ke sini ya. Dimana logikanya total awal lebih besar sama dengan 400. Jadi seandainya kita masuk inputnya 700, lakukan pengecekan apakah 700 lebih besar atau sama dengan 400, maka karena kondisinya terpenuhi, lakukan sebuah perhitungan diskon, di mana diskon 25% kita kalikan dengan total awal yang kita inputkan, yaitu 700. Jadi 25% dikali 700. Ini juga sama kondisi ketiga, ini kondisi keempat, dan ini else, kondisi kelima. Seandainya inputan ini masuki tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dari kelima kondisi ini. Keempat kondisi ke ini. Dari keempat kondisi ini, maka dia akan masuk ke kondisi terakhir atau else. Di mana diskon sama dengan nol, dia nggak dapat diskon. Lalu di sini ada untuk perhitungan total akhir, total harga akhir ya. Dimana total akhir itu sama dengan total awal dikurang diskon. Jadi simpelnya kayak kalau diskonnya 6.000, maka total awalnya 700, maka 700 dikurang 6.000. Tapi dia masuk ke sini deh, nggak mungkin 6.000. Kita coba jalankan saja programnya. Saya coba masukin 800. Jangan yang masuk 500 saja. Lalu banyak barangnya 3. Ini bakal dikalikan. Maka dia akan dapat 1.500.000. Waduh, apa sih saya kayak gitu? 500 kali 3 cek total. Nah, ini kita bisa lihat eh capek banget kali 3. Nah, lihat aja di sini ya. Diskon barangnya masuk ke dalam sini. Kondisi inputannya 500, dia masuk ke dalam kondisi kedua. Mana else if totalnya 500 itu lebih besar dan sama dengan lebih besar dari 400, maka diskonnya 25% dikali total awal 500 dikaliin 25%, maka memperoleh 45.000. Diskon barang sebesar 45.000. Ya, 45.000. Lalu di sini total harga akhir, karena dia mengurangkan total harga awal yaitu 1.500.000 dikurang diskon. Oh, bentar. Diskonnya ini masuk ke sini. Nih, total awalnya 1.500.000. Nih, 1.500.000 tuh lebih besar
dari 800, maka diskonnya 30%. 1.500.000 dikaliin dengan diskon 30% itu mendapatkan sekitar 450.000. Dan sehingga penghitungan total akhirnya adalah pengurangan dari total awal, total harga awal dikurangi dengan diskon barang, sehingga memperoleh 1.500.000. Kita bisa itu cek ulang, kita bisa masukin seandainya harganya 10.000, kita beli barangnya 6, total itu kita dapat diskon di sekitaran 25%. Eh, ya ini 60.000 ya. Oh ya, 60.000 kita dapat diskon ini 15%. Diskonnya 15%. Lalu dikurangi, diskon dikurangi dengan harga awal. Oke, kurang lebih begitu programnya. Sederhana. Kita exit dan kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 14. Oke, ini dia soal nomor 14. Di soal 14, saya diminta untuk membuat suatu program yang menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa berdasarkan nilai tugas, ujian, tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS, di mana bobot nilai akhirnya adalah 30% dari tugas, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Program juga harus memberikan grade berdasarkan nilai akhir, yaitu A untuk nilai lebih besar sama dengan 85, B untuk nilai 70 sampai 84, C untuk nilai 55 sampai 69, dan seterusnya sampai yang E ya. Oke, saya sudah buat programnya. Saya akan coba jalankan dan tampilkan program yang telah saya buat menghitung nilai akhir. Oke, ini dia adalah desain dari program yang saya buat. Di sini kita dapat lihat saya punya label 5 buah tetap sama, saya inisialisasikan dengan LBL1. Ini LBL2 harusnya ya gitu. LBL2 inisialisasikan sama terus karena ini jarang dipakai. Dan untuk ini kita pakai text box-nya txt box txtb1. Ini juga sama txtb2, txtb3 dan seterusnya. Ini ada button cek nilai, ini button cek ulang, dan ini exit. Untuk program pengkodingannya juga sama, tetap masih sama. Kita menggunakan fokus, form load, dan di sini juga ada tombol cek nilai di mana programnya akan dikalkulasi dan dijalankan. Di sini kita dapat lihat kalau di sini ada logic yang kita gunakan, di mana saya membuat suatu variabel baru bernama tugas sebagai tipe data double, UTS variabel baru dengan tipe data double, UAS dengan tipe data double, nilai akhir dengan tipe data double, grade dengan tipe data string. Kita deklarasikan untuk memperjelas kalau tugas itu adalah text box 1, UTS itu text box 2, UTS 3 itu text box 4, UAS itu text box 3. Sini ada validasi input ya, kalau seandainya user lupa memasukkan nilai, dia akan dapat peringatan. Kalau seandainya user memasukkan bukan angka, dia akan dapat peringatan. Sini dia rumus perhitungan untuk nilai akhir, di mana nilai akhir itu sama dengan UTS dikali 30% atau 0,3, lalu ditambah dengan UAS dikali 40% atau 0,4, lalu ditambah tugas dikali 30% atau 0,3, lalu disimpan ke dalam teks box 4. Nilai dari perhitungannya disimpan ke dalam teks box 4. Di sini juga diperjelas agar sistemnya tidak bingung kalau teks box 4 itu sama dengan nilai akhir. Jadi sama aja kalau dipanggil nilai akhir maka maksudnya teks box 4. Ini adalah logic untuk menghitung grade.
atau mengisi grade, menampilkan output grade, di mana nilai akhir ini nilai akhir nilai akhir ini kalau dia lebih besar atau sama dengan 85, grade-nya dapat nilai A. Kondisi awal, kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga, ini kondisi keempat, ini kondisi kelima. Ini tetap sama, kita kasih tahu, kita perjelas kalau textbook 5 itu sama kayak grade, sehingga dia akan menampilkan suatu outputnya, yaitu output grade. Oke, di sini tombol clear, ini tombol exit. Kita coba jalankan programnya, dan kita lihat bagaimana hasil output. Oke, saya masukkan nilai tugas saya 100%, coba. Tapi UAS saya masukin 70, dan ini 80. Kita cek nilai, kita kasih dapat 83. Bobot nilai akhir saya 83, maka grade saya B. Kenapa begitu? Karena ya kita tahu sendiri kalau untuk dapat A itu harus bobot nilai akhirnya 85. Kita cek ulang, seandainya si Budi dengan nilai tugas 100, tapi UTS-nya 50 dan UAS-nya 60, 66 contohnya. Kita cek nilainya, dia dapat di rata-rata 71,4, maka grade-nya B. Masih masuk ke kondisi kedua, else if kedua, else if yang ini. Tapi seandainya kita masukin kayak tugas 80, ini ya 78, UTS 78, UASnya termasuk 80 seandainya, maka dia masuk ke grade B tetap. Cek nilai, dia masih tetap kurang. Jadi totalnya itu cuma mendapatkan nilai 79,4. Maka untuk mendapatkan, jadi dia minimal harus memasukkan nilai tugasnya 90, nilai UTS-nya 80, dan nilai UAS-nya 80. Maka dia akan dapat 83. Wow, ini harus 85 ya. Wow, ini nggak salah kak perhitungannya. Tugas 30, UAS 40, UTS 30. Ya, kalau dari soal kayak gitu, cuman siapa yang dapat nilai sebesar ini? Jenius banget. Anak murid mahasiswa jenius bisa dapat nilai sebesar ini. Dan seandainya nilainya di bawah, seandainya dia nggak bikin tugas, tapi dia ikut UTS 80, terus dia dapat aja 88, kita cek nilai, dia masuknya ke C. Seandainya dia nggak ikut UAS, nggak ikut UTS, cek nilainya ada 0, dia E. Dia masuk ke kondisi terakhir, else, yaitu grade-nya sama dengan E. Oke, sampai di sini saja untuk soal-soalnya sudah saya coba jawab dan sudah saya coba kerjakan. Saya bikin programnya. Sepertinya sampai di sini saja video hari ini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu terburu-buru atau mungkin tidak jelas atau ada kesalahan dalam pengucapan saya. Saya mohon maaf. Saya menyadari jika video ini masih kurang dari kata sempurna. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri videonya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.